Maka bagaimanapun pengembangan pendidikan, pengembangan ekonomi, pengembangan budaya dan sebagainya harus berkoridor pada budaya agamis. E-Paper Radar Tasikmalaya kini terbit 2 kali dalam sehari. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Baik, yang kedua, Tasik Nyaring itu adalah dalam bahasa Indonesia, nyaring itu terdengar. Nah, terdengar. Kalau terdengar, bagaikan bel atau lonceng atau klakson begitu. Kalau klakson hanya tunut-tunut itu bukan klakson, tapi begitu kenceng lah gitu klakson itu. Nah, artinya bahwa potensi Tasik itu luar biasa. Potensi ekonomi, potensi budaya, potensi wisata, potensi pendidikan sangat luar biasa. Nah, tetapi belum nyaring. Kenapa? Karena belum berprestasi. Nyaring di dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya sendiri, nyaring bagi orang lain tentunya harus terdengar. Tasik itu di mancanegara. Kalau orang luar Jawa, Tasik itu bordir. Terkenalnya bordir. Ternyata bordir itu memang Tasikmalaya, tapi kota. Bordir Tasikmalaya di wilayah Karangnunggal belum tersentuh oleh bagaimana publikasi yang begitu luar biasa. Atau yang lainnya. Jadi nyaring itu harus terdengar. Ternyata berarti berprestasi. Pendidikannya berprestasi, pesantrennya berprestasi, kemudian ekonominya berprestasi. Gitu. Yang kemarin pernah kita terkenal dengan pasir besinya, tapi sekarang pasir besi tinggal kenangan. Ya gitu. Atau mungkin Kabupaten Tasikmalaya itu adalah kota emas. Emas di Salopa saja belum diproduksi dengan begitu luar biasa. Nah, inilah jadi nyaringnya belum. Jadi setelah nyaring tidur lagi. Begitu. Timbul tenggelam. Timbul tenggelam. Oleh itu maka harus punya pimpinan daerah yang punya kapasitas untuk ini. Nah, itu nyaring yang kedua. Nyaring yang ketiga, nyaring itu bahasa Sunda, ayakan. Nyaring disaring. 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 Jadi saring itu ku ayakan. Kenaon? Supaya tos disaring teh aya anu badag, aya anu lembut. Anu lembut mah moblos ka handap, moncor. Anu badag mah area di luhur. Jadi artinya ini skala prioritas. Skala prioritas. Pertama adalah prioritas mana yang diutamakan. Kalau sekarang Tasikmalaya berkembangnya dengan pendidikan yang harus digenjot. Ya, dengan misalnya pendidikan formal. Perguruan tingginya mana? Ada beberapa perguruan tinggi. Maka perguruan tinggi harus menjadi barometer bahwa perguruan tinggi Kabupaten Tasikmalaya luar biasa. Nah, yang kebetulan perguruan tingginya ada di pesantren. Kalau sekarang misalnya wisatanya, bagaimana Galunggung, bagaimana Cisayong, bagaimana kebun teh di Taraju, bagaimana laut selatannya, atau kalau di Pangandaran ada Citumang, kenapa di Tasikmalaya juga? Padahal banyak. Seperti Panca Tengah. Nah, ini tapi belum bisa jadi skala prioritas. Nah, itu yang pertama, yang skala prioritas. Yang kedua, nyaring itu juga memisahkan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh. Karena bagaimanapun budaya masyarakat Tasikmalaya harus dipahami. Nah, artinya tadi budaya pesantren. Maka bagaimanapun pengembangan pendidikan, pengembangan ekonomi, pengembangan budaya dan sebagainya harus berkoridor pada budaya agamis. Tidak boleh lupa. Kalau itu dilanggar, nah ini tidak bisa nyaring. Tidak bisa nyaring, tidak disaring. Naon wae aya gitu. Gitu. Kalau misalnya sekarang banyak hal yang negatif, itu berarti tidak disaring. Jadi harus nyaring. Maka 3 filosofi nyaring. Nah, sekarang karena saya ditarik oleh FKDT dan saya harus samina wa ta'na, harus taat, maka saya tidak maju terus di pilkada, maka akan saya titipkan
konsep tasik jaring ini kepada yang senyumnya berarti. Nah, konsep FKDT sendiri dalam mendukung nih, apakah FKDT itu nanti biasanya satu suara atau dibebaskan? Seperti apa misalnya? Ya, kita belum menentukan itu. Tetapi diharapkan kalau toh memang tadi dengan visi misi yang sama dengan FKDT, kita akan usahakan untuk satu suara. Sekalipun maaf tidak satu suara tidak dalam kerangka persentase 100% gitulah. Karena mungkin ada aja kesalahan dan sebagainya. Tapi kalau itu adalah ada bukti, ada komitmen bahwa visi misi kita bisa diakses. Tapi kalau misalnya visi misi kita tidak diakses, ya mungkin kita silakan saja nanti kemana saja Diniyah itu akan menyalurkan aspirasinya. Nah, jadi tergantung bagaimana orang atau bagaimana calon pemimpin ini, kandidat ini akan memberikan tawaran kepada FKDT, kepada warga Diniyah, siap gak dengan konsepsi ini? Kalau toh siap, oke, kita akan bariskan semua satu barisan madrasah Diniyah. Asal komitmennya jelas, FKDT ya jelas. Jadi tapi saya tidak berstandar kepada ucapan salah seorang pengurus FKDT itu nu penting mah kahartos oge karaos. Tapi kalau memang itu begitu gitu. Yeah. Kahartos karaos. Ari kahartos sungkul teu karaos akhirnya hanya janji. Setelah dia jadi maka madrasah Diniyah ditinggalkan. Madrasah Diniyah sudah merana sekitar 7 atau 8 tahun. Merananya kenapa itu, Pak? Ya karena dinamika kehidupan madrasah Diniyah, komunikasi dengan berbagai pihak mungkin kurang. Begitu. Sinergi lah begitu. Tetapi konsepnya Diniyah tak akan mati sekalipun ditinggalkan oleh orang yang memperhatikan. Gitu. Kenapa? Diniyah selalu tidak akan mati. Diniyah akan tetap hidup. Dimanapun berada, kapanpun berada. Hanya Diniyah tidak akan disebutkan bagai kerakap tumbuh di batu. Tidak akan begitu. Diniyah akan tetap hijau sekalipun tumbuh di batu. Insyaallah. Filosofinya itu ya. Tetap hijau walaupun tetap hijau, tidak akan. Artinya tetap hijau bukan dalam arti partai ini. bukan. Kalau nanti dibilang hijau itu tetap partai, bukan. Hijau dalam pengertian hijau itu segar, hijau itu semangat, begitu kan? Hijau itu punya orientasi ke masa depan, tapi bukan dalam arti hijau itu adalah partai, bukan. Ya kalau partai itu lain lagi. Hijaunya hijau yang mana kan gitu. Kan sekarang itu saya sering ditanya, Pak Sirana, apa? Sekarang kan ada partai hijau. Iya ada. Hijau yang mana gitu. Nah, itu ketika hijau yang mana saya bingung jawabnya. Apakah yang hijau muda, apa yang hijau tua? Gitu. Jadi tidak termasuk ke situ. Artinya bahwa Diniyah tetap semangat sekalipun lepas dari pemerintah. Sekalipun lepas dari para agnia. Kenapa? Karena Diniyah hidupnya dengan masyarakat dan Diniyah dengan satu komitmen adalah untuk kepentingan agama yang berorientasi untuk mempertahankan bangsa. Itu saya kira. Karena inilah yang kemudian saya harus samina wa atona sama kiai-kiai yang sekarang mendampingi saya ke sini. Kalau sudah saya lari begitu, kata kiai, larinya awas. Ya saya harus mengatur diri gitu kan. Nah, karena Pak, karena memang komitmennya adalah untuk agama, moralitas bangsa dan kemudian mempertahankan bangsa ini. Nah, di antara ini Pak, calon yang sekarang muncul kan ada Kang Ajis, ada Kang Iwan Saputra, ada Pak Ahmad atau Kang Aka Bonanza, kemudian ada Pak Ade Sugianto, Cecep Nurul Yakin, ada Kang Iip Miftahul Paus, kemudian ada Independen. Kira-kira ada gak di antara mereka yang memang ada beberapa yang sesuai dengan selera FKDT? Baru terasa sedikit. Sedikit. Berarti ada ya? Ada. Kawan-kawan sudah ngincer-ngincer gitu, yang mana gimana gitu. Nah, nanti dipadukan. Nanti dipadukan bagaimana tanggapan pandangan ini dan bagaimana termasuk tadi komitmennya. Komitmennya. Kalau tidak komitmen hari ini berarti yang akan datang.
Nah gitu sudah ada ya, karena bagaimanapun di antara semuanya itu saya secara pribadi, kawan-kawan juga kenal dekat dengan Pak Ade Sugianto, dengan Pak Syed Yakin, dengan Pak Iwan. Pak Iwan kan kalau dengan saya juga dekat, dengan Pak Iip Miftahul Paus, dengan Pak Aka kita dekat. Secara personal kita dekat. Dengan semuanya, dengan Pak Haji Aziz juga kita dekat. Begitu. Sekalipun Pak Haji sering di Jakarta karena kita punya sejarah dengan orang tuanya saya secara pribadi. Tapi dari aspek ini tidak karena sejarah apa, yang jelas bagaimana visi misi sesuai dengan visi misi FKDT dan Madrasah Diniyah. Nah sekarang giliran menilai para calon nih Pak. Nanti sepengetahuan Bapak si calon yang saya sebutkan itu ya seperti apa? Mau satu kata atau dua kata? Kalau misalnya Bapak tidak kenal ya nggak apa-apa, tidak kenal. Tidak tahu. Seperti itu. Ini yang saya sebutkan pertama dulu nih incumbent Pak Ade Sugianto. Sosok yang seperti apa beliau Pak? Sosok yang penuh semangat. Penuh semangat. Penuh semangat. Cecep Nurul Yakin. Pak Cecep Nurul Yakin adalah adem. Adem. Semangat dan adem. Berarti ini koalisi semangat dan adem. Iya. Oke. Kemudian Kang Ajis Rismaya. Pak Ajis punya sebenarnya emosional untuk berbuatnya sangat luar biasa. Sangat tinggi. Ya, sangat tinggi begitu. Pak Ajis karena memang kalkulasinya karena dia orang bisnis begitu ya. Jadi orang bisnis itu kan hitungan matematisnya sangat biasanya begitulah. Pak Ajis, tapi juga Pak Ajis ya kalau dengan Pak Cecep Nurul Yakin hampir 1-2 lah gitu lah gitu ya. Juga ada tapi dalam semangat ininya tinggi gitu. Kemudian Pak Ahmad Tazaka Bonanza, Pak Aka. Pak Aka kan orang muda, dia sangat agresif, tapi juga visioner, juga bagus lah. Semua visi-visinya juga bagus. Bagus. Pak Iwan Saputra. Pak Iwan Saputra dia sederhana tapi dia melangkah dengan pasti. Gitu kan. Ya karena kalau tidak pasti kan tidak akan dijalankan kan gitu. Gitu kan. Ya Pak Iwan ya hampir sesungguhnya kalau dari aspek pribadi semuanya bagus. Sekarang itu punya kualitas yang bedanya beda dikit lah. Kalau saya mengatakan Pak Cecep itu adalah bersahaja, yang lain juga sama seperti Pak Iwan, Pak Ajis, Aka begitu. Jadi orang-orangnya kalau bahasa Sunda mah kalem-kalem lah. Jadi masyarakat mungkin sedikit akan bingung. Kecuali yang tidak akan bingung hanya satu mungkin. Apa itu Pak? Nih lanjut lagi. Kemudian ke Pak Iip Miftahul Paus. Seperti apa beliau? Pak Iip adalah muda, tenang begitu. Kemudian juga saya lihat adalah karena dia orang pesantren. Bagaimanapun sosok ke pesantrennya terlihat lah. Gitu, ya. Okay. Tapi juga yang lainnya juga tidak terlepas lah dari pesantren. Karena Pak Iwan pun dekat dengan Kiai, Pak Ade Sugianto apalagi sering dengan Kiai kan gitu. Pak Cecep lagi orang pesantren, Pak Aka dari pesantren. Jadi kalau dilihat dari sosok pribadinya, budaya pesantrennya sangat menonjol. Kadar-kadar pesantren. Sangat menonjol begitu. Tapi yang ditunggu adalah bukan hanya sosoknya, tapi amaliyahnya. Iya. Komitmennya kan. Iya. Itu. Kemudian berikutnya yang kemarin muncul Pak Kiai Haji Asep Mausul. Seperti apa sosok beliau, Pak? Ya, beliau itu karena putra pejuang ya. Jadi menurut saya, sekalipun mungkin ini salah lah, penilaian saya salah. Pak Kiai Asep memang orang pejuang itu terkadang kan punya trik-trik, punya gaya-gaya tersendiri. Dia lahir dari keluarga kiai yang juga punya nilai historis yang cukup luar biasa. Jadi kalau sekarang muncul sekalipun baru begitu tapi sudah lumayan menggemparkan kan begitulah. kalau tapi bukan bulldozer bukan gitu. Bagus lah semuanya bagus. Kemudian Pak Cep Jam-Jam Independen. Cep Jam-Jam itu ya karena orang pesantren. Dia cukup mungkin bisa meyakinkan orang,
karena dia juga dari birokrasi, seorang birokrat, tapi sekalipun masih muda, dia memiliki keinginan, kemauan keras untuk bagaimana Tasik ini agar berubah menurut persepsi dia, begitu. Saya kira bagus. Pak Padil Karsoma. Nah itu saya kira kurang. Saya belum ketemu lah dengan Pak Padil. Jadi kalau di antara yang sekian kandidat, secara pribadi, secara personal, yang belum kenal saya dengan Pak Padil Karsoma. Hanya katanya saja. Katanya. Iya. Kemudian Pak Basuki nih yang tiba-tiba muncul nih Pak Basuki. Oh, Pak Basuki. Gadang-gadang. Pak Basuki juga bagus. Pak Basuki adalah kader politisi yang cukup berpengalaman, ya, begitu, dari pengalaman dia menjadi dewan atau dia aktif di organisasi kepemudaan, masyarakatan di KNPI, dia cukup berpengalaman. Pak Haris Sanjaya. Pak Haris juga, ya, ini dengan Pak Haris barangkali Pak Basuki, ya, dari aktivitasnya juga hanya kalau Pak Haris adalah di organisasi kemasyarakatan keagamaan kan, mulai dari IPNU, kemudian dari Ansor, kemudian di NU, kemudian di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII. Jadi Pak Haris punya pengalaman itu. Saya kira dari sosok Pak Haris sebagai politisi adalah juga sangat luar biasa, bagus. Jadi semuanya kandidat itu sangat luar biasa, bukan di luar kebiasaan. Sangat luar biasa. Eri Purwanto, Pak Eri Purwanto. Nah, Pak Eri Purwanto juga saya kenal dekat dengan Pak Eri Purwanto. Dia aktivis Golkar dan sekarang menjadi ketua DPC. Dan dia juga punya latar belakang kampus kan. Yeah. Dulu dia adalah dosen Unsil. Nah, ketika dia jadi dosen, wah luar biasa gagasannya. Hanya sekarang sudah di partai, mungkin gagasannya disalurkan melalui jalan lain, begitu. Saya bagus. Pak Eri punya semangat juang yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak Haji Zur yang telah memberikan penilaian positif terhadap calon-calon kita. Yang tentunya calon-calon kita insya Allah mendengar podcast ini, mendengar masukan-masukan dari Pak Zur, keinginan-keinginan FKDT. Dan terima kasih juga kepada para penonton dan subscriber Radar nih. Sobat Radar yang belum menekan tombol subscribe-nya, tolong subscribe ya. Nih, pasukan FKDT juga harus subscribe nih. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.